Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Naldi. Saya mahasiswa PIPS NIM 18130040. Kampus saya UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya ingin menjelaskan tentang Islam di Afrika Utara. Bagaimana peradabannya, bagaimana kebudayaannya. Satu, saya akan menjelaskan tentang Islam yang berkembang di Afrika sejak dari Khalifah Umar bin Khattab sampai dinasti Muwahhidun telah membentuk peradaban Islam hebat, yang menjadikan bahasa Arab menjadi bahasa resmi di masyarakat di sana. Sistem administrasi dan struktur pemerintahan saat itu sangat maju dan berkembang. Pola pemerintahan antara penguasa dan masyarakat mengutamakan toleransi, keadilan, dan kelembutan terutama dalam masalah agama, telah menjadikan Islam sebagai ajaran yang dilestarikan oleh suku barbar dan dihormati oleh orang-orang Kristen. Sejarah Islam di Afrika telah memberikan sumbangan yang besar bagi hubungan Barat dan Timur. Kemudian melahirkan Renaissance, abad pencerahan di Eropa, sehingga abad ke-14 sampai sekarang mereka mengalami kemajuan luar biasa di Eropa. Nilai-nilai yang dapat diambil saat Islam berkembang di Afrika Utara, yakni mengutamakan toleransi beragama, kelembutan, dan keadilan. Penguasa setempat tidak dipaksa untuk menganut Islam kecuali atas kemauan sendiri. Mereka diberi hak untuk meneruskan kepemimpinan otonom di kawasan mereka dengan kewajiban membayar pajak, perlindungan jizyah kepada khalifah. Pengaturannya dilakukan oleh seorang amir, yaitu komandan tentara pendudukan dan pasukan sebagai wakil khalifah. Jadi mereka silakan untuk memeluk agama sebelumnya. Contoh, kita penduduk di sekitar di Afrika tuh orang-orang Nasrani, dipersilakan. Tetapi harus membayar pajak. Salah satunya agar mereka dilindungi dari musuh. Seperti itu. Silakan membuat peraturan sendiri ya. Yang penting tidak bertentangan dengan dinasti yang berkuasa saat itu. Cara yang bisa didapat di peradaban Islam di Afrika Utara ialah bahwa ajaran Islam sangat menjunjung tinggi toleransi beragama, keadilan, dan kelembutan dalam pemerintahan dan beberapa aspek kemajuannya. Baik bidang administrasi pendidikan, baik bidang administrasi pemerintah, ilmu pengetahuan, arsitektur, bangunan-bangunan bersejarah, pola hubungan penguasa dengan masyarakat menjadi bukti bahwa Islam rahmatan lil alamin. Hanya pemerintah yang maju, stabil, dan makmur saja yang mampu mendirikan bangunan-bangunan megah dengan arsitektur yang tinggi. Salah satu tokoh besar yang berkontribusi di peradaban Islam Asia Utara salah satunya Ibnu Kilis. Tokoh ini mempunyai peran dalam ilmu pengetahuan di sana. Salah satunya ia mendirikan lembaga pendidikan dan memberikan subsidi besar setiap bulannya. Ibnu Kilis ada ilmuwan lainnya, Ibnu Rus, seorang filsuf Islam yang mengilhami kebangkitan intelektual Barat. Ibnu Tufail, filsuf Islam pengarang buku Hai Ibnu Yaizan. Lalu Ibnu Mulkun Abu Ishaq, Ibrahim Ibnu Abdul Malik, ahli bahasa. Abu Bakar Ibnu Zur, ahli kesehatan dan menteri. Bahkan Ibu Tufail dan Ibnu Rus menjadi dokter istana. Lalu Ibnu Battuta merupakan ilmuwan asli Afrika. Ia salah satu pengembara di dunia. Informasi atau pengetahuan tentang sejarah peradaban dalam itulah tadi tentang sedikit pengetahuan tentang sejarah peradaban Afrika Utara. Semoga bermanfaat untuk kita. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf.
sebesar-besarnya. Semoga kita tetap istiqomah dalam belajar. Semangat, semangat, semangat dalam belajar. Dan bermanfaat untuk sekitar, minat diri sendiri dan keluarga. Mantap, 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 mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satunya agar mereka dilindungi dari musuh. Seperti itu. Silakan membuat peraturan sendiri ya. Yang penting tidak bertentangan dengan dinasti yang berkuasa saat itu. Pelajaran yang bisa didapat di peradaban Islam di Afrika Utara ialah bahwa ajaran Islam sangat menjunjung toleransi beragama, keadilan, dan kelembutan dalam pemerintahan dan beberapa aspek kemajuannya. Baik bidang administrasi pendidikan, baik bidang administrasi pemerintah, ilmu pengetahuan, arsitektur, bangunan-bangunan bersejarah, pola hubungan penguasa dengan masyarakat menjadi bukti bahwa Islam rahmatan lil alamin, hanya pemerintah yang maju, stabil, dan makmur saja yang mampu mendirikan bangunan-bangunan megah dengan arsitektur yang tinggi. Salah satu tokoh besar yang berkontribusi di peradaban Islam Asia Utara salah satunya Ibnu Kilis. Tokoh ini mempunyai peran dalam ilmu pengetahuan di sana. Salah satunya ia mendirikan lembaga pendidikan dan memberikan subsidi besar setiap bulannya. Ibnu Kilis ada ilmuwan lainnya, Ibnu Rus, seorang filsuf Islam yang mengilhami kebangkitan intelektual Barat. Ibnu Tufail, filsuf Islam pengarang buku Hai Ibnu Yaizan. Lalu Ibnu Mulkun Abu Ishaq, Ibrahim Ibnu Abdul Malik ahli bahasa, Abu Bakar Ibnu Zur ahli kesehatan dan menteri. Bahkan Ibu Tufail dan Ibnu Rus menjadi dokter istana. Lalu Ibnu Battuta merupakan ilmuwan asli Afrika. Ia salah satu pengembara di dunia. Informasi atau pengetahuan tentang sejarah peradaban dalam itulah tadi tentang sedikit pengetahuan tentang sejarah peradaban Afrika Utara. Semoga bermanfaat untuk kita. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita tetap istiqomah dalam belajar. Semangat, semangat, semangat dalam belajar. Dan